Hai pemirsa, selama 4 menit ke depan, Anda akan bersama saya Rizka Gusneni, di mana di sini kita akan membahas seputar kasus serangan device website Sekretariat Kabinet RI. Sebelum masuk ke kasus, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu device website. Device website adalah pengubahan tampilan website akibat ulah peretas yang membobol sistem keamanannya. Hacker bisa mengubah dan menambahkan gambar atau teks tertentu, serta memunculkan iklan yang mengganggu hingga mengubah total halaman sebuah website. Selanjutnya, kita masuk ke kasus utama. Pada tanggal 30 Juli 2021, telah terjadi peretasan situs Sekretariat Kabinet RI yang beralamat di setkap.go.id. Hari itu, situs Setkap tak bisa diakses dan berubah tampilan menjadi hitam dengan foto yang menampilkan demonstran membawa bendera merah putih. Di bawahnya tertulis keterangan seperti gambar berikut. Polisi menduga motif peretasan dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menjual skrip backdoor dari website. Kasus remaja yang melakukan peretasan terhadap situs Sekretariat Kabinet berakhir dengan damai. Kesepakatan ini diambil setelah Bapas Jaksel memberikan pendampingan diversi terhadap pelaku yang berinisial MLA yang berusia 17 tahun. Adapun hasil kesepakatan diversi adalah seperti yang tertera di sini. Selanjutnya, kita beralih ke saudari Nadia Andriani Puspitasari. Baiklah, pelaku ditangkap di tempat berbeda. Salah seorang tersangka yaitu ML diamankan di Balai Permasyarakatan Anak di Cipayung, Jakarta Timur. Sedangkan satu tersangka lainnya yaitu BS alias ZYY ditahan di Barreskrim Polri. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit laptop dan 3 unit ponsel. Para pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan aksinya. BS alias ZYY diduga sebagai orang yang berperan melakukan bypass directory home agar tembus domain utama di situs setkap.go.id. Sedangkan ML diduga berperan sebagai pembobol subdomain dan mengubah indeks PPID atau halaman utamanya. Atas perbuatannya ini, kedua tersangka dikenakan pasal 46 ayat 1 ayat 2 ayat 3, pasal 30 ayat 1 ayat 2 ayat 3, pasal 48 ayat 1, pasal 32 ayat 1, pasal 90 pasal 33 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam kebijakan itu, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tanggapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lastri Rahelita Panjaitan. Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai kasus serangan device website yang terjadi di Sekretariat Kabinet RI. Tanggapan yang dapat saya berikan dari kasus tersebut yaitu saya menilai perlu adanya pembenahan sistem situs milik pemerintah. Hal ini guna menghindari celah terjadinya peretasan yang kerap terjadi. Secara umum, situs pemerintah memang selalu menjadi sasaran peretasan karena mudah mengundang perhatian masyarakat luas. Karena itulah perlu dilakukan banyak pengamanan dan juga secara rutin dilakukan penetration test. Prinsipnya tidak ada sistem informasi yang 100% aman. Karena itulah memang tim IT harus secara berkala mengecek pada level sistem operasi, web server, dan sistem aplikasinya. Pendapat mengenai seberapa efektif pasal-pasal yang dibahas pada kasus ini. Apabila kita berpaku dengan pasal 46 ayat 1, 2, maupun 3, di mana sanksinya yaitu hukuman pidana, penjara, dan denda, tentu saja tidak efektif dan tidak dapat diterapkan sebab pelaku kriminal masih di bawah umur. Namun, sebagai gantinya, pasal diganti ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, yaitu diversi. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi dilakukan agar kiranya dapat memperbaiki pola pikir seorang anak agar dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Itulah tanggapan dan pendapat yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih.